Mendaki gunung bukanlah hal yang mudah, apalagi dengan keadaan yang hanya memiliki satu kaki. Namun, Anggi Wahyuda, penyandang disabilitas dengan satu kaki, berhasil menaklukkan beberapa gunung di Indonesia dan membuat banyak orang kagum. Namun di balik semuanya itu, ternyata Anggi mempunyai kisah yang tidak akan pernah ia lupakan sampai saat ini. Tepatnya di tahun 2021 saat mendaki ke Gunung Sibayak. Banyak hal di luar nalar yang ia alami, bahkan 3 tahun berlalu sudah, hal gaib itu masih dirasakan. Untuk kisah selengkapnya seperti apa, kita langsung saja sapa narasumber kita kali ini. Selamat malam Bang Anggi. Bang, Apa kabar? terima kasih Bang udah diundang sini. Alhamdulillah, sehat. Sehat. Gara-gara ada korup ya jadi ulang lagi ya kita tag ya. Iya. Oke, Anggi, thank you banget nih udah datang lagi. Iya, sama-sama. Bang. Oke, Bang Anggi mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian ini di Gunung Sibayak ya Bang. Iya di Gunung Sibayak Bang. Ya, sebenarnya bukan gunungnya yang horor juga sih, tapi emang kesalahan dari kami aja gitu. Oke, karena semua ini ada sebab dan akibatnya. Sebab pasti dan gitu ya, Bang. akibat, iya. Dan salah satu teman lu ini ada yang melakukan hubungan enak-enak nih di gunung. Iya Bang, memang. Nggak ngerti tempat Bang. Iya, maksudnya di hotel banyak gitu ya. Kenapa harus melakukan di gunung gitu? Iya gitu dan ya parah Bang. Dan efeknya setelah turun juga Anggi ya? sampai sekarang tuh masih ada efeknya Bang. Masih sampai sekarang? Mas sampai sekarang dan Pendakian di tahun 2019. 2021. Oh, pendakian di tahun 2021. 2021. Efeknya sampai sekarang. Sampai sekarang tuh masih ada dan apa ya sebenarnya yang bikin kami kesal dan kecewa itu adalah dianya itu nggak mau ngaku, itu aja sih Bang. Padahal udah terbukti ya. Udah tapi terbukti. nggak mau ngaku. Iya dan nggak mau ngaku. Mungkin kalau misalkan dia mengaku dan mengakui kesalahannya, mungkin nggak bakal kena dampaknya separah ini mungkin dia. Dampak tuh pasti ada karena udah dilakukan, tapi kan setidaknya itu bisa mengobati rasa sakit hati dari semuanya Bang. Oh, oke, dari teman-teman pendakian masa Iya, tapi karena dia nggak mau ngakuin itu semua, jadi kan kita kayak kesal dan jadi buat ini adalah semua kesalahan dia gitu. Oke, sampai sekarang berarti masih agak dendam gitu ya. Dendam karena tadi Bang nggak mau ngakuin dan ada beberapa pihak yang jadi tertekan gara-gara satu orang ini. Dan pastinya gokil banget sih nih Anggi cerita pada malam kali ini nih ya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi gini Bang, awalnya itu adalah Anggi itu kan dari dulu itu udah sebenarnya dari followers di bawah 10.000 tuh udah sering dapat endorse juga gitu Bang. Oke. Jadi pada saat itu ya emang nggak pengen nikmati uangnya itu sendiri. Jadi itu pengen nikmati uangnya tuh kayak ayolah ajak teman bareng-bareng kita rasakan, yang penting aku bisa backup konsumsi, aku bisa backup bensin kalian, udah kalian fokus untuk uang jajan kalian aja gitu. Modal dengkul ya Anggi? Modal dengkul aja mereka. Jadi kayak ya yang penting happy-happy aja Berarti gitu. semuanya lu yang modalin tuh Anggi? Emang suka kayak gitu Bang, karena karena kalau dimakan sendiri juga nggak asik kan, dan Benar-benar. naik gunung kan paling kalau cuma seorang dua orang nggak enak. Nggak seru gitu Anggi? Nggak seru, jadi kayak pengennya udahlah nikmati bareng-bareng jadi. Ini pada saat itu ada nih Bang masuk endorsean gitu kan, jadi kayak Anggi tuh pengen kayak udah ajak teman-teman lah bareng gitu. Jadi tuh Anggi bilangnya tuh kayak waktu lagi nongkrong nih malam nih kan, hari Minggu malam tuh, jadi bilang ke teman-teman, yuk naik gunung yuk, kita naik ke Sibayak aja yang deket. Terus kayak teman-teman tuh kan pasti ya kita tahu lah Bang, kalau di usia-usia masih kuliah, masih sekolah tuh kan rata-rata pasti jawabannya kayak nggak bisa lah, nggak ada uang kayak gini-gini. Nah Anggi tuh udah bilang duluan kayak udah aman, kalian tuh nggak usah keluar uang, pokoknya kalian siapkan aja sepeda motor kalian, udah pokoknya konsumsi bensin udah aku yang tanggung. Pokoknya kita yang penting gerak 3 sepeda motor aja, 6 orang kayak gitu. Oleh kayak gitu Bang. Terus kayak teman-teman tuh ayo. Nah, karena apa ya? Karena kalau anak-anak kuliah nih kan Bang emang hidupnya tuh kan banyak yang bebas, freedom gitu aja kan Bang. Jadi kayak ya ayo. Nah, ternyata bikin janjinya hari Minggu, besoknya langsung berangkat Bang. Cepet juga gitu. Iya, besoknya langsung berangkat tuh malam Selasa.
Jadi Senin malam Selasanya itu langsung berangkat. Nah itulah kami kayak sebenarnya di tongkrongan tuh kayak cuman paling 2 orang 3 orang gitu, tapi kayak mereka tuh ngajak teman. Dan akhirnya berangkatlah kami bang dengan formasi 3 cewek 4 cowok. Jadi 7 orang berarti ya? 7 orang naik, kami 4 sepeda motor. Jadi untuk perjalanannya itu dari Binjai ke Brastagi itu sekitar 2-3 jam gitu bang. Lumayan juga. Lumayan. Tapi karena itu kami berangkatnya di hari biasa, jadi mau nggak mau kan berangkatnya itu harus sore bang. Jadi kami memutuskan itu gerak jam 5 sore dari Binjai. Lalu kami berangkat dan ya sampai di Brastagi itu ya jam 8 malam. Dan itu kami kayak berhenti dulu tuh di SPBU kayak standby-kan barang semua, cari apa semua. Oke. Dan kayak ya safety lah bang, kayak apa yang kurang kayak gitu. Dicek ulang lagi. Dicek berarti ulang. Nah itu masih aman tuh bang, kayak masih enak lah gitu. Dan dari Brastagi itu di titik akses terakhir transportasi umum itu bang, itu ke atas itu lagi ke, jadi di Sibayak itu ada 2 pos bang. Ada 2 pos? 2 pos. Tapi pos itu dua-duanya bisa digunakan untuk parkir sepeda motor. Yang pertama parkir pertama dan parkir kedua. Nah parkir yang pertama ini itu jaraknya dari akses transportasi umum terakhir kali itu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Dan itu jam 6 sore itu udah nggak ada transportasi umum. Jadi itu kami naik motor kan untungnya bang, jadi masih bisa lah ke situ. Dan itu kami gerak ke situ sekitar jam 9 malam. Tuh malam tuh bang. Nah di sinilah bang kayak sebenarnya kayak hal-hal buruknya tuh sebenarnya udah terjadi di perjalanan ini bang. Yang dari Brastagi ini ke atas? Iya dari Brastagi ke parkir 1 ini udah kayak banyak tanda-tanda lah bang. Untuk kejadian ini kan sebenarnya. Jadi kami berangkat lah itu bang dari situ ke pos 1 tadi bang. Itu jam 9 malam. Dan itu treknya tuh murni udah benar-benar hutan semua bang. Hutan dan nggak ada rumah warga tuh udah nggak ada lagi di situ. Itu benar-benar serem dan iya namanya kami mendaki gunung kan ya nggak pasti nggak ngehiraukan itu lah bang. Nggak usah mikirkan itu kan. Nah tapi tanpa kami sadari bang ternyata di perjalanan, di tengah-tengah perjalanan itu kami nemuin segerombolan anak-anak bang. Segerombolan anak-anak. Dan itu sangat nggak logika bang. Karena itu waktunya itu udah jam 9 malam dan akses transportasi umum tuh udah nggak ada lagi ke situ. Dan itu udah nggak ada rumah warga bang. Dan kalaupun itu adalah segerombolan anak-anak yang bandel, kan nggak mungkin bang sebanyak itu. Itu mungkin ada kali 10 orang gitu bang. Tapi itu di jam 9 malam. Tapi ya kami tuh kayak ya udah nggak usah peduli aja gitu karena takutnya gini dengan kami peduli ke mereka ada hal buruk, kaminya jadi kepikiran. Jadi kayak Anggi tuh kayak udah nggak usah pikirkan apa. Nah ternyata salah satu teman Anggi tadi yang ada boncengan cowok sama cewek. Oh yang pacaran ini ya? Ini nggak pacaran. Oh yang nggak pacaran? Iya nggak pacaran. Iya. Mereka itu menemui sisi aneh dari anak-anak tadi bang. Mereka tuh melihat hal-hal aneh lah dari anak-anak tadi. Yang pertama tuh dari yang cewek ini bang. Yang cewek yang dibonceng tadi ini menyadari ternyata segerombolan anak-anak tadi ini bang. Itu kakinya semua pada terbalik bang. Kakinya terbalik nih? Kakinya terbalik. Kan jadi kalau kaki normal gini? Iya ini ke belakang bang. Ke belakang? Iya dan semua itu rata-rata terbalik. Nah cuman dia itu nggak mau ngakui, nggak mau bilang-bilang bang. Nggak mau bilang kalau dia melihat itu. Cuman karena kan takut mungkin pendakian ini jadi nggak enak kan suasananya. Jadi takut pada panik semua gitu takut ya? pada panik dan ya karena kan juga ada cewek-cewek lain jadi takut, jadi mereka takutnya jadi kayak ya nggak enak lah gitu suasananya. Terus tetap jalan lah kami bang, tetap jalan. Akhirnya itu sampai di parkiran yang ngebonceng tadi ini pun agak ini bang, mukanya tuh agak panik gitu, agak ketakutan gitu. Kami nggak tahu lah mungkin karena capek atau apa, karena ternyata dia itu juga melihat yang aneh bang dari anak-anak ini. Cuman dia juga namanya laki kan juga dia nggak mau bilang, tapi dia bilang ke Anggi. Bahwasannya dia tuh nyadari anak-anak yang tadi itu semua tuh pada mukanya tuh pada pucat, pada biru.
Tapi kan kita bisa bedain nih bang, muka mana pucat yang kecapean, mana yang pucat aneh tadi gitu kan. Ini semua pada gitu bang, cuman dia nggak mau bilang, dan yang bilang udah nggak usah diapain, nggak usah dipikirkan lah gitu. Dan akhirnya tuh kami kan rencana nih cuma mau sampai parkiran 1 tadi aja kan bang, pos 1 itu, abis itu lanjut lagi ke atas. Nah ternyata kalau di hari biasa itu di Sibayak itu parkiran pertama itu kosong bang, nggak digunakan. Jadi itu cuma untuk Sabtu Minggu aja, jadi mau nggak mau kami harus naik lagi lah ke atas. Nah waktu kami naik lagi ke atas ini bang, itu kan itu ada sekitar setengah jaman juga tuh naik ke atas bang. Masih jauh berarti Nggi? Masih jauh itu karena ini bang, karena tanjakan terus. Jadi sebenarnya tuh orang opsi di parkir 1 itu karena tanjakannya tinggi, curam, jadi sayang lah sepeda motornya kan. Iya, kalau motor-motor yang di bawah 10 cc, 110 cc itu nggak mau pasti. Makanya di pos 1 aja berarti. Pos 1 aja. Tapi sebenarnya tetap bisa naik, tapi ya yang dibonceng tuh turun. Jadi kami kayak opsi udahlah naik aja lah gitu. Ya waktu kami naik itu bang, jadi kami kan apa nih ya bang, kayak pecah lah nih kami jadinya nih. Kayak yang pacaran ini duluan. Iya. Terus yang tadi yang nggak pacaran tadi, boncengan tadi itu jadi cewek sama cewek. Naiklah mereka. Jadi yang pacaran ini duluan, yang cewek sama cewek ini nomor 2. Mereka naik, jadi tinggal nih Anggi sama teman Anggi, dan satu teman Anggi yang naik motor sendiri nih di belakang. Jadi kan karena namanya tanjakan itu kan safety-nya itu harus 10 meter tuh kan bang, jaraknya kan. Jadi mereka tuh udah naik duluan, dan kami yang posisi 3-4 ini lihat sesuatu lagi bang. Apa tuh? Jadi ada kakek-kakek, tapi kalau di sana tuh bilangnya bolang-bolang. Bolang-bolang. Itu turun dari atas bang, bawa keranjang. Tapi nggak logika, itu udah jam 10 malam bang. Maksudnya searjen apa sih mesti turun dan bawa barang di malam gitu kan. Dan barangnya itu bang kayak Porter Injani itu bang, bawa yang keranjang besar itu bang. Bawa pikulan gitu berarti. Bawa pikulan gitu bang. Dan itu kan turunan tuh kan kasihan kita lihatnya bang. Nah Anggi tegur kayak bolang gitu, nggak nyaut bang, nggak ngerespon, diem aja. Di situ Anggi kayak oh ya udahlah mungkin lagi capek gitu. Nah di belakang Anggi ini ada satu teman yang dia itu kan nggak ada boncengan, pengen ini ibaratnya karena dia nggak ada boncengan tuh kayak negur lah ke bolang tadi, bolang ayo bolang aku anter kayak gitu. Karena kan kalau turun lah paling 5 menit doang kan bang itu. Nggak ada teguran bang. Masih diem aja tuh bolang. Diem aja bolang itu. Terakhir kami kayak udahlah mungkin memang nggak mau dibantu kan, jalan aja. Tiba-tiba teman itu udah jarak-jarak 15 meter, 20 meter tuh kayak kepikiran, kasihan. Jadi dia lihat belakang gini kok nggak ada gitu. Baliklah dia, maksudnya kayak udahlah aku anter aja lah kayak gitu, kasihan. Rupanya pas balik dia nyariin itu udah nggak ada lagi bang, hilang. Bolangnya hilang ya? Bolang itu hilang. Dan di senter, dia pakai senter sepeda motornya tuh pakai lampunya tuh juga nggak ada nampak bang. Padahal itu jalanannya tuh lurus kayak gini, itu nggak mungkin nggak kelihatan. Dan dia udah ngejar, dan akhirnya dia tuh kayak panik bang, nggak bisa ngapa-ngapain, tadi cuma bisa klakson, ngidupin klakson doang bang. Sambil Anggi kayak ini pasti aneh nih. Ya udahlah karena temen tadi yang Anggi naik ini sepeda motornya CC 110 kan gak mungkin turun lagi kan bang, kasihan lah bang, panas kan. Udah Anggi aja turun sendiri. Dan ternyata Anggi cari, jadi Anggi tuh kalau camping kayak gitu bang, pergi gitu safety bang, kayak sedia cutter sama center. Nah center Anggi itu di sana tuh center yang bisa 4 jenis itu bang, yang dia bisa melebar, terus bisa jauh, terus bisa kedap-kedip, terus bisa redup gitu. Nah Anggi cari tuh nggak ada ketemu sama sekali bang. Dan itu jalan cuma satu akses bang, jadi nggak mungkin dia ada jalan pintas lain, nggak mungkin. Dan itu nggak ada rumah di situ. Jadi temen tuh panik kayak udah ketakutan, terus Anggi bilang udah jangan cerita ke mereka kalau terjadi apa-apa, udah diem aja. Terus kami lanjut jalan sampailah di pos 2 bang. Nah rencananya Anggi karena udah ngalami 2 hal aneh tadi itu bang, jadi kayak udahlah kita camping aja di
pos 2 ini. Dan besok aja jam 5 kita summit karena kan pada mau lihat sunrise nih. Besok aja. Nah ternyata cewek-cewek ini nggak mau camping situ karena takut bangunnya ke pagi ya, harus pagi kali lah gitu bang. Dan kayak takut nggak terkejar lah. Jadi kayak ya udahlah kita memutuskan semua tuh untuk camping di atas bang. Jadi si Bayak itu bang itu udah mau sampai puncaknya itu ada kayak tempat campman gitu bang. Camping. Jadi kalau untuk summit itu sekitar setengah jam sampai 1 jam aja. Dekat berarti kalau dari tempat ground itu ya? Iya, camping groundnya tuh dekat gitu. Tapi emang banyak gitu camping groundnya di situ. Luas lah gitu Nggi. Luas, tapi nggak bisa kayak mungkin sini 10 tenda, sini 10 tenda kayak gitu. Memutuskanlah kami untuk camping di situ kan bang. Nah, waktu kami mau naik ke atas ini mau daki lagi, ternyata ada satu cewek yang tadi nampak kaki terbalik itu tiba-tiba bilang kayak sabarlah aku BAB dulu ya katanya. Nah jadi karena sebenarnya di Sibayak tuh Anggi tuh sebulan tuh bisa 2 kali bang naik gunung Sibayak itu. Udah sering berarti Nggi ya? Udah sering tuh sebulan bisa 2 kali bisa 3 kali gitu. Jadi kayak oh yaudahlah, dan dua cewek tadi itu kan udah kedinginan, udah kalian duluan aja Anggi bilang. Dan mereka jalan duluan. Jadi kan 2 pasang tuh di depan kan bang, cowok cewek. Jadi Anggi bertiga nih belakang nungguin satu cewek tadi yang dia bilang BAB. Nah ternyata dia tuh bukan BAB bang, dia tuh ganti pembalut. Dan dia nggak bilang kalau dia itu lagi menstruasi bang. Makanya dia diganggu. Nah kami taunya itu nggak saat itu bang. Jadi kesalnya itu bang, kenapa dari awal dia tuh pun nggak ngaku kalau dia tuh kayak gitu kan bang. Kalau nggak kan ibaratnya kami bisa di Brastagi tuh banyak bang tempat akses kita nginap sebentar dulu, kayak ada namanya si debu-debu itu bisa untuk istirahat, bisa terus ada penatapan gitu, bisa istirahat dulu situ kan, baru pagi naik. Nah, kalau tahu dia menstruasi kan bisa kayak gitu kan, tapi dia nggak bilang bang. Oke, berarti pas saat dia ke kamar mandi, teman-teman yang lain pada nggak tahu nih kalau dia itu udah nggak tahu, nggak ada yang tahu. Jadi naiklah kami nih bang. Jadi setelah dia ganti pembalut, naiklah kami. Nah si cowok-cewek tadi kan udah duluan nih. Kami naik bertiga nih bang. Kan itu sekitar ke camping ground itu sekitar 1 jaman gitu lah bang. Nah di tengah-tengah perjalanan kami istirahat bang. Nah tiba-tiba ada bule turun. Bule? Bule. Itu bule itu untuk sebutan wisatawan asing bang. Turun. Dan gak logika bang, itu udah jam 11 mau jam ke 12 kan. Malam-malam turun sendiri. Cewek. Nah jadi mereka turun. Satu bule tadi turun tuh temen Anggi nih, yang satu lagi nih si cowok ini, dia tumatan pesantren bang. Jadi pesantren tuh kan biasa kan dia tuh punya basic pandai bahasa asing kan, Inggris, terus kayak Arab kayak gitu. Nah jadi dia tuh kok kayak ngomong bahasa Inggris gitu ke bule ini. Dia bisa bahasa Inggris ya? Bisa. Nah bule ini gak ada jawaban juga bang, malah mukanya tuh datar dan cuman sekali kayak senyum gitu doang bang. Nah padahal kan maksud kami gini, kalau dia searjen apa sih jam 11 turun gitu. Masalahnya kan si Bayak ini kan cuma 2 jam bang, ngapain naik turun lagi gitu kan. Dan ini malam. Dan kami itu udah nyiapkan tuh satu orang tuh bawa 2 aqua besar. Yang besar itu jadi untuk safety lah. Dan teman itu juga udah safety lagi bawa dirigen air 5 liter. Jadi maksudnya kalau dia kekurangan air, kami mau ngasih nih 2 aqua tadi. Nah tapi ternyata dia nggak ada jawaban. Dan situ yang bikin Anggi tuh jadi kayak merasa panik. Apalagi cerita-ceritanya di situ tuh dulu pernah ada bule hilang bang. Di Gunung Sibayak ini? Di Gunung Sibayak. Jadi kayak takut lah bang. Dan sampai sekarang pun juga di Gunung Sibayak tuh orang masih banyak nggak tahu bang. Ternyata di Gunung Sibayak tuh ada satu puncak lagi yang jarang orang ke situ, namanya Deleng Pintau. Jadi orang tuh jarang situ. Orang tuh yang tahu kayak di plakatnya itu 2200, sebenarnya bukan itu. Ada lagi yang lebih tinggi? Ada lagi, cuman karena akses jalannya jelek,
dan sulit, jadi orang jarang ke situ. Orang-orang tertentu doang mungkin. Orang-orang tertentu kayak anak Mapala atau apa. Dan di Sibaik itu ada 2 jalur bang. Jalur 56 atau berapa lah gitu. Dia pokoknya namanya angka gitu. Sama jalur tadi yang kami lewati. Nah jalur yang kami lewati ini cuma 1 bang. Itu jalur resminya. Okay. Nah, jadi agak aneh nih jadi pikiran kan bang. Tambah lagi tadi teman lihat buruk kayak gitu. Dan bolang tadi hilang gitu. Jadi tapi ya udahlah nggak usah dipikirin. Tetap jalan lagi lah kami bang. Lanjut ke camp tadi, camping ground. Nah sampai camping ground tadi, nah teman Anggi yang anak pesantren ini, dia kayak mana bang, kayak agak gatel gitulah. Jadi kok sama cewek itu kayak suka gangguin gitu. Iya. Namanya Bobo, bang. Kami manggilnya Bobo. Jadi si Bobo ini kayak ini bang, kayak apa ya? Cerita ke teman-teman gitu, kayak, ih tadi ada bule cantik kali, tapi sombong kali lah kayak gini-gini. Oke. Nah teman yang di depan tadi nggak ada ngeliat bule bang. Gak ketemu berarti yang rombongan Nggak dua ketemu. pasang ini ya? Iya. Dan ternyata mereka juga mencar sepasang. Jadi di depan ini yang nggak pacaran, yang di nomor 2 ini yang pacaran. Jadi yang pertama tadi bilang, kok pada nampak bule? Nggak ada katanya. Betul lah nggak ada nampak ini, nggak ada. Orang memang nggak ada kok. Terus kayak Anggi bilang, betul lah, masa bisa kalau nggak nampak? Nah teman tadi kayak, ih cantik lupa dulu kayak gitu, tapi sombong kali lupa aja ngomong kayak gini-gini. Ya biasalah bang, namanya laki kan. Aku tadi kalau dia mau kawan aja, enak itu pasti gitu lah. Paham lah kalau itu. Iya kan, jadi kayak ternyata nggak ada bang. Itu bikin kayak, baru lagi kayak inisiatif bilang, nggak ada jumpa pun kami gitu-gitulah bang. Tapi kenyataannya lu bertiga ngeliat Nggi? Ngelihat bang. Dan sempat ngobrol juga sama yang anak pesantren ini ya? Iya, ngobrol. Dan kayak gini bang, kayak di jalur tuh kan nggak lebar kan. Iya. Kita duduk di jalur, ada orang lewat gitu. Dan nggak yang langsung bus hilang gitu, enggak. Karena buktinya teman si Bobo tadi itu ngajak ngomong juga di ini kan bang. Juga disenyumi doang kan. Tuh jadi kayak mikir aneh-aneh kayak gitu bang. Tapi ya udahlah, akhirnya kayak kami udah karena suasana udah nggak enak lagi gitu kan, dan semua juga udah tahu dulu di situ ada kayak yang kayak gitu. Dan dulu tuh juga di situ tuh katanya ada pesawat Garuda jatuh juga di situ bang. Oh pernah ada juga. Pernah ada. Jadi emang sebenarnya karena gunung mistisnya itu ada, cuman karena akses ke gunungnya itu cepat, paling cuma 1 jam 2 jam. Jadi orang tuh nggak terlalu, karena kan mistis itu bakal diperkuat dengan keadaan diri kita yang capek gitu kan bang. Jadi sugesti kita buruk kan. Tapi karena cuma 2 jam jadi orang kayak sepele aja gitu. Jadi makanya rame sih banyak itu dia. Rame. Kalau Sabtu Minggu tuh rame parah bang. Jadi akhirnya karena suasana udah nggak enak tadi kan bang, jadi kayak udahlah fokus aja lah gitu kayak di camping ini kan. Jadi kayak bagi tim, ada yang bangun tenda, ada juga yang masak. Nah akhirnya tuh waktu kami lagi asik nih bang, tiba-tiba satu cewek kesurupan bang. Kesurupan kayak teriak-teriak gitu bang, kayak marah-marah gitu. Dan panik lah makinan kan bang. Masalahnya kayak temen tadi ketemu bolang-bolang yang hilang. Terus kami ketemu bule tapi mereka nggak ketemu bule. Terus temen tadi juga ngelihat ada yang kakinya terbalik. Jadi kan serba bingung nih kan bang. Jadi kayak waduh nih kayak mana gitu, jadi pada takut semua. Untungnya kayak si Bobo tadi kan alumni pesantren nih bang, jadi dia bisa ngobatin. Jadi kayak disadarkan lah tadi. Nah waktu kami sadarkan tadi, jadi setelah sadar ya kami ajak makan apa gitu, dan kami tuh memutuskan kayak ya udah sholat lah gitu, supaya kayak lebih terjaga aja gitu kan bang. Nah si cewek tadi nih yang mens tadi ini kita, si Tika namanya kan, si Tika ini yang mens tadi nggak mau sholat bang. Kenapa Nggi? Itu kami paksa udah sholat gitu. Kok takut air habis? Udah gampang, kuambilkan air di bawah. Orang air kita banyak. Nah ternyata dia nangis bang. Dan dia ngakuin ternyata dia tuh lagi menstruasi.
Berarti baru terbongkar pas udah di tenda gitu. Pas di tenda. Kesal dong kami bang. Kenapa dia nggak bilang kan Dari awal gitu. Dari awal gitu. Dan dia ngakuin ternyata tadi itu dia bukan BAB tapi ganti pembalut. Supaya bisa bersih sampai pagi kan. Nah itu kesal dong kami bang, kayak aduh. Cuman ya udahlah, namanya dia cewek pun akhirnya kami kayak ya udahlah. Akhirnya kami bersih semua kan, kami 2 tenda tuh bang. Di tenda kami yang memang isi 5 orang, itu 5-6 orang. Akhirnya kami tidur, kami memutuskan untuk kayak dibagi lah nih bang. Jadi kayak tenda isi 5 tadi itu 3 cewek dan 1 teman Anggi yang alumni pesantren tadi. Tapi dia tidur di tengah. ini apa dulu ya teman-teman, aku klarifikasi dulu. Jadi bukan maksud aneh-aneh enggak, dan tidurnya itu juga pakai sleeping bag. Jadi kalau pakai sleeping bag itu tangan kita di dalam. Jadi enggak mungkin aneh-aneh. Enggak macam-macam ya. Enggak mungkin macam-macam. Kayak gitu. Jadi tujuannya itu adalah untuk menyelamatkan si Tika ini. Oke, takutnya nanti di malam hari kesurupan lagi. Iya. Oke, iya. Dan akhirnya tidurlah kami bang. Nah, waktu lagi asik enak tidur nih, tiba-tiba si Tika kesurupan lagi bang. Kesurupan lagi. Dan kesurupannya ini lebih parah bang. Kesurupannya ini kayak mau ngecekik si cewek yang pacaran itu bang. Nah maksud kami kenapa harus dia yang jadi tumbal kan? Kami nggak tahu nih awalnya. Kenapa harus dia yang kayak mau dicekik lah, terus kayak ditunjuk-tunjuk lah, dibilang bangsat kau lah, kayak gitu bang. Dimaki-maki lah sama si Tika tadi. Ya kami kayak mungkin kesurupan atau apa kan. Iya. Tapi kan secara logika kenapa nggak si Bobo yang di samping dia yang dicekiknya? Benar. Dia malah kayak yang ke belakangnya Bobo ya? Iya. Oh iya. Nah teman tadi karena nggak sanggup nih bang megangi si Tika sendiri, si Bobo tadi, akhirnya dia kayak dipegang dia 1 tangan kayak gini, teriaklah dia ke tenda kami minta tolong bantuin. Dan waktu kayak gini lepas bang, dan si Tika tadi udah ngecekek si cewek tadi bang, udah kayak gini. Udah kena berarti nih? Udah mungkin hampir kena lah bang, tapi karena kalau kena kan nggak bisa teriak kan. Tapi udah ini masih bisa teriak tapi udah ketakutan gitu. Dan akhirnya kami pegangin si Tika ini 2 orang. Akhirnya udah inilah bang, udah sadar lagi tuh. Udah sadar lagi, kami kayak bingung nih bang. Akhirnya pisah lah nih. Yang si cewek yang pacaran tadi ini masuk ke tenda 1 lagi sama cowoknya dan sama Anggi. Dan di dalam situ 2 cewek tadi. Dan teman Anggi yang 2 cowok ini tadi kayak emang gak mau tidur mereka. Ya mereka tuh udah malas tidur, mereka kayak di luar lah gitu, kayak lihat bintang apa kayak gitu kan bang. Dan ternyata mereka juga ngalami hal mistis juga bang. Yang 2 orang ini? 2 orang tadi. Jadi ini kan suasana udah nggak enak nih bang. Mereka udah malas tidur, cuman kayak ya udahlah, nggak mau peduli juga kan bang jadinya kan. Nah akhirnya salah satu teman Anggi ini, dia yang pesantren tadi, si Bobo tadi ini bang, kayak nampak ada sesuatu yang terbang-terbang. Kayak ada yang terbang-terbang gitu. Dan dia kayak udahlah nggak mau ambil pusing lah bang, paling burung lah gitu kan. Nah teman yang 1 lagi ini lihat yang terbang tadi tuh ke pohon, kayak hinggap ke pohon gitu bang. Iya. Nah mereka kayak burung tuh gitu. Jadi dikira mereka tuh kayak binatang, kayak burung gitu bang. Didatangi sama mereka bang. Waktu didatangi itu terbang bang, sambil ketawa. Rupanya kuntilanak bang. Kuntilanak bang. Diparanin sama 2 orang ini. Iya, mereka datangnya dikira mereka burung. Rupanya pas datang gini terbang bang, rupanya kuntilanak. Kalau gue udah gak bisa bangun kalau gitu. Iya bang, jadi kayak udah parah lah bang. Malam itu udah si Tika 2 kali kesurupan, mereka nampak kuntilanak itu, dan mereka tuh nggak bilang bang. Nggak bilang mereka. Dan akhirnya mereka pun karena mereka sadar diri mereka laki-laki, dan nggak mungkin kan tidur di tenda perempuan tadi walaupun masih lapang kan. Jadi mereka tuh tidur di teras tenda bang. Kan untungnya pakai sleeping bag kan bang. Cuman ya kasian juga bang, nggak pakai matras mereka bang. Di tanah gitu ya. Iya, di rumput-rumput gitu, ya. Cuman ya udah karena udah takut kan bang.
Akhirnya kami bangun pagi dan masih kesal juga tuh bang. Karena yang pacaran ini ngotot untuk summit bang. Oke. Mereka ngotot untuk summit. Jadi Anggi bilang kayak, ya udah kalau kalian summit, ya udah aku balik aja sama Tika ke bawah. Karena dia 2 kali bang kesurupan bang malam itu. Dan bayangkan pas summit, pas treknya terjal dia kesurupan kayak gimana bang? Siapa yang mau tanggung jawab bang? Dan mereka nggak mikirin itu. Itu bangun jam berapa Gi? Jam 6 kami bang. Jam 6. Jam 6. Emang jadi nggak ini sih, jadi kayak memang nggak mau lihat sunrise, jadi kayak yaudah yang penting summit aja. Tapi Anggi nggak mau. Dan akhirnya karena mereka juga pengen foto-foto dan si Tika pun tadi bilang ayolah nggak apa-apa gini, jadi mutuskan kami itu cuma sampai di kawah doang bang. Oh, di kawah. Kawah, tapi kawah di Sibaik itu nggak terlalu berbahaya karena nggak aktivitas laharnya itu nggak kayak gunung-gunung lain lah gitu bang. Tapi berasap Gi? Berasap. Belerang gitu? Belerang, dan belerangnya itu bang ya kayak ini bang, bisa kita deketi bang. Nggak beracun Gi? Beracun sih beracun, cuman ya kita tuh sawo belerang tuh bisa jarak 1 meter 2 meter doang gitu. Oke. Dan itu kan juga pernah kan viral tuh gara-gara bule dari Jerman atau apa mandi di belerang itu bang. Mandi di belerang? Iya, Gila. di asapnya itu. Keren. Jadi Tapi nggak kenapa-napa dia itu Gi? nggak tahu selanjutnya. Tapi nggak mungkin diupload kan. Akhirnya kami lanjut lah tuh bang. Udah sampai di kawah tuh turun. Dan kami kira turun itu udah selesai bang. Ternyata masalah makin besar bang. Oke, sorry Gi, gue potong nih Gi. Sebelum sampai puncak berarti kita harus melewati kawah dulu ya? Kawah dulu. Oh, setelah kawah baru puncak ke atasnya? Baru puncak. Oh, si banyak kayak gitu. Si banyak kayak gitu. Oke, iya. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Ya itu bang, akhirnya kami turun dan kami kira setelah turun itu masalah itu selesai bang. Ternyata makin parah bang. Makin parah bang. Dan ternyata gara-gara itu si Tika itu hampir tiap hari kesurupan bang. Si Tika tiap hari kesurupan. Di kampus lagi belajar tiba-tiba kesurupan. Di rumah ntar kalau sendiri tiba-tiba kesurupan. Jadi kayak aneh gitu. Dan keluarganya itu nuduh ini semua tuh gara-gara kami bang. Ini diapain anak gua nih gitu mungkin Iya ya? kok bisa kayak gini gitu. Ini baru pulang main-main sama kalian loh, kok bisa jadi kayak dia tuh nggak pernah kesurupan, kok tiba-tiba jadi kesurupan kayak gini. Karena kan aktivitas berat dia terakhir kali itu kan naik gunung sama kami kan bang. Dan dia tuh itu bukan pertama kali dia camping dan naik gunung bang, padahal bang. Udah sering juga Udah berarti? sering. Terakhir kami jelaskan lah, nggak tahu pak. Mungkin kami aja tahu si Tika itu menstruasi itu di atas. Mungkin gara-gara dia menstruasi kayak gini-gini gitu kan. Terakhir ya berobat lah bang. Cari orang pintar, cari apa kayak gitu. Itu sampai 3 orang pintar juga tuh bang. Enggak tembus Gi? Enggak. Yang pertama malah besoknya gitu lagi, baru cari orang lagi gitu. Sampai akhirnya di yang ketiga itu menjelaskan. Ini ada yang berbuat aneh-aneh. Ini enggak pure karena ada menstruasi. Enggak. Itu salah juga dia naik gunung. Tapi ini salahnya lagi tuh karena ada yang aneh-aneh. Jadi si Tika ini waktu kesurupan nyebut bahwasannya si yang pacaran tadi itu ada berbuat aneh-aneh bang. Dan dukun tadi tuh pun bilang kayak dia ada nggak marah sama yang pacaran kayak gini? Ada, kami bilang. Dan waktu kesurupan itu dia tuh kayak menyengkek, kami bilang. Ya itu karena dia ada buat aneh-aneh. Dan kami ajak lah bang, kayak kami tanya apa kayak gitu kan, dia ketemu atau apa. Mereka nggak ngakui bang. Oh yang pacaran ini? Iya, malah yang si cowok ini kayak nantang kayak, alah kalian kayak nggak pernah pacaran aja, ketika gitu bang. Ya wajar lah kalau tempat kayak gitu namanya sunyi, namanya dingin, ada pasti namanya ciuman itu pasti ada kayak gini gitu kan. Cuman kan secara logika gini aja sih bang, masa ciuman bisa separah itu sampai anak orang kesurupan terus kan. Jadi kayak
ya udahlah, kami pun kayak ya udah, mau kau bilang ciuman atau apa nggak apa, yang penting kau minta maaf aja. Jadi si orang pintar ini nyuruh datangi ke tempat di mana mereka berbuat yang aneh-aneh tadi, minta maaf, terus kayak suruh nyiram air gitu bang ke situ. Cuma kayak gitu doang kan syaratnya? Kayak gitu doang. Tapi dia nggak mau bang. Karena apa nggak mau? Karena gengsi apa malu? Gimana? Jadi alasan si cowok itu, kalau kami mau minta maaf kayak gitu, berarti kami buat salah dong. Sama aja berarti aku ngakuin aku berbuat aneh-aneh di situ. Tapi kan dia udah bilang kalau sekedar ciuman itu nggak masalah. Iya, dan dia merasa ciuman itu nggak ini bang. Jadi kayak akhirnya tuh kayak mereka tuh nggak mau, dan si cewek ini juga ya karena si cowoknya nggak mau, dia kayak nggak mau juga bang. Nah si Tika ini masih belum sembuh juga bang, masih kesurupan aja. Dan si Tika nih makin sering nyebut nama mereka waktu kesurupan. Nah itu udah seminggu tuh kan bang. Nah seminggu si Tika sering kesurupan ini, kan udah ketahuan nih mereka kayak gitu kan. Nah si cewek dan cowok ini kan gak mau. Nah ternyata si cewek ini itu diteror terus bang. Diteror terus gitu? Diteror. Diterornya tuh kayak kasihan lah bang kita sebenarnya sama si cewek ini. Berarti dia sempat cerita sama lo gitu? Si cewek ini cerita. Jadi si cewek ini dia tuh sering kayak misalnya kayak lagi di kamar nih kan bang, main handphone apa, tiba-tiba ada bayangan hitam terbang di atas. Ntar kayak lagi makan, tiba-tiba ada yang lari hitam kayak gitu. Nah sampai satu titik dia itu pernah parah bang. Dia itu pernah lagi di rumah sendirian, terus kayak keluarganya tuh lagi pulang kampung gitu kan bang, pulang malam. Itu hujan tuh posisi bang, tiba-tiba kamarnya itu ada yang ngetok bang. Kamarnya ngetok. Dikira dia orang tuanya pulang. Nah pas ditengok mobil nggak ada. Sepi berarti rumahnya? Sepi, masih nggak ada orang. Nah dia tuh masih kayak udahlah mungkin halusinasi. Masuk lagi ke kamar bang, ada lagi yang ngetok bang. Dan di situ dia kayak panik lah, langsung kayak ketakutan apa, dan dia kayak udahlah aku sholat lah kayak gitu kan bang. Dia nelpon cowoknya, cuman kan karena hujan jadi cowoknya itu nggak bisa datang juga kan. Jadi dia kayak sholat. Nah di kamar mandi tuh dia lihat sosok hitam gede bang. Sosok hitam gede berbulu gitu bang. Dan teriak dong bang, takut, lari lagi ke kamar. Dan jadi apa ya bang, dia tuh merasa kayak benar-benar diteror gitu. Iya. Kalau itu udah teror parah itu. Karena terus-terusan bang. Nah dia cerita ke cowoknya ini kayak nggak peduli bang. Alah tuh halusinasi tuh kayak gini kayak gitu bang. Dan akhirnya si cewek ini nelpon Anggi sama 2 teman Anggi yang lain. Jadi kami 2 cewek 2 cowok lah jumpaan di kafe lah gitu kan bang, cerita. Ya tuh dia nangis bang, dia minta maaf sama kami. Tapi waktu kami tanya juga nggak ngaku. Dia tuh nggak mau cerita. Dan apa terakhir, kita kan logika kan bang, dia kalau nggak ngakuin kesalahan dia yang besar, nggak mungkin senangis itu kan. Dan dia cerita dia diteror kayak gini. Terakhir Anggi bilang to the point aja, dengan kau nangis dan minta maaf kayak gini, maaf ya, aku udah ngambil kesimpulan bahwasannya kau tuh memang ngelakuin hal yang aneh-aneh di situ. Masih tetap nggak mau ngaku juga gitu. Makin nangis dia bang, nggak ngaku. Dan kau cukup bilang iya, dan dari nangis kau ini aku sadar emang berarti kau memang ngakuin kesalahan bang. Terus dia bilang kayak nggak ada kayak gini kayak ya udah, kalau mau kalian mau nggak ngaku, mau kalian bilang nggak ngapa-ngapain terserah, tapi kalian suruh minta maaf doang ke sana. Dan cowokmu juga ada bilang kan kalian ciuman kayak gini. Dia pun kayak kaget, shock lah gitu, kok cowoknya tuh berani bilang mereka tuh ciuman gitu. Setelah dia kayak iya kami ada nenek, tapi ya kayak gitu ciuman kayak gitu, tapi nggak mungkin ciuman bisa separah ini. Terus kami bilang kayak ya udahlah, mau kok ngaku mau kok enggak apa. Dia kayak minta maaf gitu kan bang. Aku nggak marah, kau udah kayak gini kok, berarti kau tuh udah minta maaf kayak gini, nggak apa-apa. Aku respect samamu, tapi aku benci samamu kalau anak itu mati gara-gara kau. Kasian, dia tiap hari kesurupan terus loh gara-gara itu ya. Kalian
kau cuma diteror, itu pun malam. Dia bisa tiba-tiba kesurupan. Dan dia cuma minta kau datang ke tempat itu minta maaf. Ya udah selesai, dia nggak minta apa-apa lain. Tapi kalian nggak mau ngakuin lah yang kayak gini lah, yang kayak gitulah. Kalian nggak kasihan sama dia. Kalian bisa nggak berpikir kalau nggak gara-gara kalian ciuman, dia nggak kayak gitu? Ya dia kan karena menstruasi malah nyerang kayak gitu, Bang. Nah akhirnya si cewek ini masih kena teror terus, nggak tahan dong, Bang. Cowoknya akhirnya hibah lah. Karena tahu dia kayak dilihat dinampakin gitu di kamar mandi, terus kayak digedor-gedor gitu kan. Akhirnya mau lah mereka. Mau minta maaf. Minta maaf. Oke. Ya kami pun kayak apa ya, Bang, kayak ya udahlah nggak apa-apa kayak gitu. Akhirnya minta maaf, tapi si cowoknya ini masih kekeh, mereka tuh nggak ngelakuin apa-apa. Tapi ya karena permintaan orang pintar tadi cuma minta maaf, datang ke tempat itu dan siram air, ya ibarat kayak simbolis aja sih ngebersihin kesalahan mereka kan. Maulah mereka ke sana dan kami itu berangkat 6 orang juga tuh 7 orang juga kemarin itu, Bang. Oh, berarti berangkat lagi gitu? Berangkat lagi ke situ. Tapi kami cuma sampai pos 2. Oh iya. Cuma sampai pos 2 dan 3 orang inilah yang naik ke atas. Si Tika sama orang yang pacaran. Mereka yang pacaran itu. Naik, mereka minta maaf. Tuh, Bang. Dan ya alhamdulillah, Bang, setelah itu si Tika ini udah gak kesurupan-kesurupan lagi, Bang. Tapi dia trauma, Bang. Trauma. Udah gak berani camping. Nah kan tadi sempat bilang sampai sekarang dia masih Iya. membekas. Itu apa bisa dia sering lebih sensitif gitu sama hal gaib gitu? Lebih parah, Bang. Lebih parah. Satu lebih sensitif dan kedua tuh yang lebih kami kasihani itu, Bang, dia tuh sering kayak nampai orang bunian gitu, Bang, datangi dia, Bang. Dia tapi kayak anak kecil gitu. Dia pokoknya kalau lagi misalnya kayak, tapi dia bilang itu bakal ada petanda buruk. Oh, kalau misalkan dia datengin orang bunian, Itu bakal ada petanda ngasih buruk. gitu. Jadi harus hati-hati kayak gitu. Contohnya kayak misalnya mau pergi sekolah gitu, mau pergi kuliah. Tiba-tiba nampak anak itu, berarti itu kayak nah dia tuh nyadari kayak iya itu tiap jalan tuh ntar ada yang kecelakaan pas di depan dia. Terus kadang pas di jalan nih tiba-tiba hujan kayak gitu. Jadi kayak nandai bosannya si Tika ini harus lebih safety lah kayak gitu. Iya. Tapi kan kasihan, Bang. Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang, Bang. Cuman yang bikin keluarganya pun gak marah lagi dan kayak ya udahlah nggak mau perbesar masalah tuh, ya si Tika ini kan udah nggak kesurupan lagi, Bang. Cuma itu aja berarti ya. Cuman kan kasihan. Efeknya masih sampai sekarang ya karena sering ngeliat. Iya. Orang bunian itu ya. Orang bunian itu, Bang. Oke, orang bunian ini kan terkenal di Gunung Sibanyak ini. Atau mungkin dari Sumatera gitu. Di Sumatera itu orang bunian itu terkenal, Bang. Bahkan kayak keluarga Anggi tuh juga ngerasakan itu, Bang. Keluarga lu pernah ngerasain kayak gitu? Iya. Berarti pernah sempat ngeliat gitu? Jadi mantan abang ipar Anggi ini dia dulu pedagang bakso bakar. Iya. Jadi pedagang bakso bakar dan dia itu, Bang, pernah didatangi sama orang kayak nenek-nenek gitu sama anak kecil. Tiba-tiba beli bakso bakar. Ya gimana, Bang? Namanya orang jualan, kalau sana ada pasar malam gitu, Bang, Pekanan, namanya Pekanan. Jadi dia itu malam aja, dia sore sampai malam. Oh iya, kayak angkringan gitu di sini. Iya, gitu jadi ya? Tapi dia jual kayak sembako, jual apa kayak gitu. Iya. Jual buah-buahan, makanan kayak gitu. Jadi siap maghrib nih, tiba-tiba ada yang beli, Bang, 200.000. Banyak juga. Banyak, kan senang kan? Iya. Apalagi siap maghrib tuh kan, Bang, otomatis kan dia bakal lebih pulang cepat kan. Iya. Ada yang beli, senang dong, Bang. Uangnya tadi ya juga kayak sama kayak gitu juga, Bang, kayak uang 5.000, 10.000, uangnya campur-campur gitu. Nah, buat lagi tuh, Bang, dan mereka tuh minta cepet, Bang. Cepet lah, udah nggak apa-apa, yang penting dibumbuin aja kayak gitu. Ya tapi nggak kering kan kayak gitu kan, Bang. Ya udah nggak apa-apa kata gitu. Dibungkusi, udahlah. Pigilah mereka. Udah dikasih kan, Bang, tadi bakso bakarnya. Nah, mereka nggak lama mereka pergi, Bang. Waktu dibuka tas tadi, Bang, isinya daun semua, Bang. Daun gitu? Daun. Uangnya berubah jadi daun? Jadi daun, Bang, uangnya, Bang. Uang yang itu aja, yang 200.000 itu aja? Enggak, bahkan semuanya, Bang. Semua uang yang ada di dompet gitu? Iya, kan pakai tas pinggang itu. Ya dibuka tuh udah daun semua, Bang. Dulu emang bener ada itu, bukan mitos gitu ya? Bukan mitos, Bang. Tapi emang gimana ya, Bang?
Ini jahatnya mistis bang. Waktu kita cari tuh kita nggak ketemu. Tapi kalau lagi lengah kita tiba-tiba Ada gitu. Jadi Bunian tuh emang masih banyak kayak gitu bang. Bahkan kayak teman Anggi tuh emang rumah dia deket kuburan gitu. Pernah kejadian tuh gara-gara kan emang orang dulu kan bilang kan bang kalau maghrib itu pintu ditutup. iya. Pintu jendela tutup semuanya itu. Semua kan bang. Jadi pada mau maghrib itu pintu ke dapur dia itu nggak ditutup bang. Ya ada Bunian datang ke Masuk ke dalam dapur. minta makan. Dan itu katanya kalau kita usir itu sial. Oh begitu. Iya bang. Karena itu kesalahan kita kan ngundang mereka. Apalagi kan walaupun zaman sekarang juga ya, karena yang kalau di daerah Sumatera Barat kan memang masih daerah terpencil, mungkin di pelosok-pelosoknya masih ya. Masih banyak bang. Masih banyak Masih ya gitu banyak, ya. Bahkan kayak di beberapa hutan-hutan di Sumatera tuh masih ada kayak suku-suku tertentunya juga bang. Jadi itu memang banyak bang Bunian itu bang. Jadi dia kayak makan dan akhirnya bapaknya itu kan sadar nih. Ini bukan manusia biasa nih masuk nih kan. Udah dikasih nasi biasa, dikasih garam, terus ya ini bang dipotongi cabai. Iya. Cabai kecil tuh, cabai rawit, biar ditaruh ke situ. Jadi biar dia kepedesan dia pergi. Oh gitu. Ya kita ngasih kode, bosan kita nggak suka dia datang. Berarti itu pernah ada yang ngalamin gitu yang gitu? Ada temen Anggi sendiri. Oh temen lu Gi? Temen Anggi sendiri. Wah, Dan itu emang banyak bang. Itu tahun berapa Gi ngalamin kejadian itu? Itu kejadian itu 2000 berapa ya bang? 2017 itu kalau temen. Baru-baru kemarin berarti Gi? Iya 2017 tuh. Dan di sana tuh kayak apa ya bang? Pokoknya kalau ada tanah yang kayak bukit gitu tapi kecil, nah itu biasa orang tuh di sana tuh masih mempercayai itu kerajaan mereka. Nah kalau di sini kan pasar setan tuh kayak di gunung gitu kan. Iya. Nah sana kayak gitu bang, di hutan itu emang Hampir ada. sama kayak gitu. Masih sama kayak gitu. Berarti kan Bunian ini bisa kita katakan adalah makhluk mistis ya. Makhluk Bukan mistis. manusia biasa gitu. Iya. Dan itu bolak-balik juga bang, kayak mungkin kayak anak-anak trail gitu kan bang. Itu misalnya masuk ke dalam hutan tuh kan mereka kan bisa pakai GoPro, pakai apa. Iya. Itu mereka tuh sering ini bang, Sering ketangkap kamera. ketangkep kamera, lari. Dan kencang bang, mereka itu kalau udah masuk ke hutan tuh kita cari lagi nggak bakal ketemu. Susah banget ya. Kencang larinya gitu. Kencang bang. Oke Gi, ini kan pendakian di Gunung Sibayak. Iya bang. Sibayak apa Sibayak? Sibayak. Sibayak ya. Dan ada anggota kelompok yang melakukan hubungan yang nggak dianjurkan di gunung itu ya. Emang nggak boleh sih. Akhirnya dia mengakui ya dan minta maaf gitu. Iya. Walaupun dia ngomong ke teman-teman yang lain cuma sekedar ciuman doang. Mungkin kalau ciuman doang nggak bakal berefek lebih kayak gitu. Nggak mungkin bang. Nggak mungkin karena nggak masuk logika banget. Iya. Gue pikir juga ya ini lebih dari sekedar ciuman gitu. Karena nggak mungkin sampai bisa separah itu kan bang. Besar ini dampaknya gitu. Iya. Kan. Sampai sering kesurupan itu sampai seminggu lebih berarti. Iya bang, seminggu, hampir 2 minggu juga bang. 2 mingguan. Iya 2 mingguan. Tapi kami taunya penyebab dia kesurupan itu ya seminggu awal itu gara-gara dia bilang bahwasannya yang pacaran tadi ini kayak bajingan lah apa marah-marah gitu. Dan Gunung Sibayak ini kan terkenal juga sering bule banyak hilang gitu, bener nih? Bukan sering sih bang, tapi ada beberapa. Ada beberapa itu. Mungkin kalau abang cek di Wikipedia atau apa itu memang ada pernah. Itu hilang udah nggak ketemu lagi jasadnya. Temunya nggak tahu Anggi seperti apa, tapi biasa kan bang soal-soal kayak gitu mau di gunung manapun pasti kan ditutupi ya pasti. Bukan ditutupi tapi coba nggak usah dipublish ke media. Di keep aja lah ya mungkin buat cerita-cerita daerah situ gitu kan. Karena emang beberapa bulan yang lalu itu juga ada tuh berita di Sibayak itu bang ketemu tengkorak bang. Ada juga gitu? Ada tengkorak. Itu di deket kawahnya. Deket kawahnya. Ada tengkorak. Wah. Tapi itu sempat ke akses media di kalau itu. Naik ke media. Kalau itu naik ke media. Naik di media. Mungkin kita cari sekarang masih ada. Oke. Berarti baru beberapa bulan yang lalu ya? Iya, mungkin 3 bulan yang lalu atau di akhir tahun 2023. Iya, akhir tahun kemarin itu ada. Oke, Ninggi ngomongin masalah tahun Ninggi. Pada saat pendakian lu di tahun 2021 itu, mohon maaf Gi, keadaan lu udah kayak gini apa belum Gi? Udah bang, aku udah naik gunung tuh setelah diamputasi bang. Lu naik Gunung Sibayak dengan keadaan kayak gini? Iya. Bisa Gi? Bisa, dan gak Sibayak doang sih bang. Sibayak kan mungkin cuma 1 jam 2 jam doang kan. Iya. Bahkan kayak gunung-gunung lain kayak Kerinci, Rinjani juga udah. Kerinci udah Gi? Kerinci udah 2 kali aku bang.
Apa Gi motivasi lu untuk bisa mencapai tujuan kayak gitu ke gunung-gunung ya kan kalau Kerinci kita bilang mungkin topnya Sumatera ya. Topnya Sumatera ya benar. Dengan keadaan lu kayak gini, lu bisa Gi, bisa gitu. Apa motivasi lu bisa kayak gitu? Apa sih Bang? Karena udah terlalu apa ya? Simple aja sih Bang motivasinya Bang. Karena disabilitas itu kan udah terlalu sering dianggap remeh. Benar. Kalau Jadi pengen buktikan aja sebenarnya ke orang-orang bahwasannya bukan ke orang-orang tapi juga ke teman-teman disabilitas lain, ayo kita semangat. Karena batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya tapi pada kemauannya. Jadi sebesar apapun rintangannya kalau kita mau, kita berusaha, Tuhan pasti ngasih jalan kok. Dan ditambah lagi kalau emang misalkan ada dikasih wadah ya buat khusus disabilitas itu buat melakukan hal yang yang baik lah gitu kan, yang positif lah gitu ya. Tapi kalau sekarang yang lo alami ada nggak di wadah yang menaungi disabilitas gitu? Mungkin di kota-kota besar nih kayak Jakarta mungkin apa kayak gitu mungkin ada lah Bang pasti. Tapi gini Bang, disabilitas ini masih banyak yang kehilangan arah juga Bang. Karena ya gimana ya? Pasti kalau kayak gitu kan sering dibully sama teman-temannya gitu ya. Pasti Bang, karena Anggi juga sempat merasakan dibully. Gitu juga Gi? Pernah Bang dibully. Apa perasaan lu pada saat itu Gi? Sedih Gi? Sedih iya, tapi lebih ke mungkin sekarang ya Bang. Sekarang kalau ada orang ngebully atau ngeremehin, Anggi udah bisa bilang kayak ya udah sabar aja. Gampang. Itu berarti step bulian itu lu udah naik tingkat dari step bulian Udah. tinggi ya? Mungkin dulu tuh sampai kayak Emosi. emosi, nangis apa kayak gitu nggak berani. Tapi sekarang tuh kayak oh iya kayak gitu aja kayak udah ketika gitu. disepelein. Kayaknya cuman tadi Bang capek juga Bang. Dulu jadi Anggi tuh tiap disepelein orang kayak nggak bisa kayak gini lah, kayak gini. Itu Anggi kayak pengen buktikan terus ke mereka, terus. Tapi kan kayak akhirnya ngapain aku hidup cuma untuk buktikan validasi orang doang. Lu kan naik gunung setelah kayak gini Gi. Iya Bang. Pernah nggak nih Gi, sorry, di gunung manapun itu ya, lu sampai base camp lu diremehin dengan keadaan lu yang kayak gini? Pasti Bang, Ada yang kayak pasti gitu? ada kayak bisa naik kayak gitu. Terus kayak kayak orang kan pasti kayak aduh. Bahkan kayak kemarin itu aja mau open trip Kerinci aja itu kan Bang. Tuh ada salah satu peserta yang ngundurkan diri batal tuh gara-gara ada Anggi. Gara-gara lu? Iya, gara-gara aku ikut Bang. Jadi dia bilang kayak daripada nanti jadi beban tim kayak gitu. Kan Jahat banget itu Gi. iya, dia bilang kayak gitu Bang ke yang punya open trip. Dan yang punya open trip bilang, enggak, Anggi tuh udah pernah sekali ke Gunung Kerinci gitu. Iya, tapi kan waktu turunnya itu kan dia digendong katanya. Iya, digendong cuma setengah jam doang karena hipo. Sampai segitu Gi? Iya. Gara-gara ada lu, dia nggak ikut? Iya, dan itu hiponya tuh cuma dari pos 2 ke pos 1 Bang. Udah di bawah dong ya? Udah di bawah. Iya. Itu mah ranger juga bisa naik kan kalau itu ya kan? Pos 2 ke pos 1? Iya. Jangan kan ranger Bang, sepeda motor pun juga bisa mungkin. Iya, bisa naik ojek ya? Enggak, Kerinci emang nggak ada ojek sih, tapi kan itu udah nggak naik-naikan lagi. Iya. Udah ibaratnya udah nggak ada tanjakan lagi kan. Yang tanjakan itu kan udah dari shelter dari pos 2 ke 3 ke atas. Ini kan 2 ke 1-nya udah kosong. Anggota peserta ini nggak langsung ngomong ke lu gitu ya? Enggak, Dia ngomong ke nggak mau. panitianya. Iya. Dan dia kayak dia mengundurkan diri Gi? sebenarnya gini sih Bang, kalau dia emang mengundurkan diri pasti dia kan namanya open trip kan DP dulu. Iya. Dia juga nggak ada DP. Dan Anggi bilang ke temen itu, ya udah Bang, dia kan bilang dia pergi sama temennya. Ya udah nggak apa-apa. Dia aja yang ikut. Aku sama kebetulan kemarin tuh Anggi sama adik-adikan kelas Anggi lah di kampus. Oke. Adik kating. Jadi aku sama adikku kami sewa guide aja. Sewa porter aja. Yang penting ikut jalan bareng aja gitu. Ikut jalan bareng aja. Ntar aku ngasih lah uang ke abang. Aku kasih lah kami 150 per orang. Tapi kami sewa guide, sewa porter aja. Sewa porter pribadi gitu ya. Karena hitungannya sama Bang. Karena kan guide kan 300 sama porter kan mungkin maulah dia mungkin kalau cuma 2 orang 500 600 kan pasti ya teman-teman. Dekat ini mah. Iya namanya. Bisa lah kalau 2 orang begitu ya. Dan banyak juga teman di Kerinci kan. Jadi ya mungkin dengan ngasih 1.200.000 atau apa dengan 2 hari 3 hari kayaknya masih mau mereka kan. Demen banget itu. Apalagi buahnya mungkin gak terlalu banyak. Cuman ya kan? 2 orang kan. Iya, 2 orang.
Paling tenda satu, logistik. Iya, logistik doang. Gitu doang, kan? Dan mungkin ntar ya mungkin kayak barang-barang Anggi atau pasti mereka kan kayak ada nggak tega udah yang sini sama aku yang gitu kayak. Iya, oke. Gi. Kalau boleh tahu Gi, kecelakaan berarti kan ini karena kecelakaan Gi. Iya, Itu Bang. di tahun berapa Gi? Kecelakaan 2015. 2015. Iya benar. Kecelakaan tertabrak apa jatuh dari motor? Adu banteng Bang sama truk tangki. Adu banteng sama truk tangki. Iya benar. Bang. Serius Gi? Iya Bang, seriusan Bang. Dan apa ya itu, wah itu titik terendah kali Bang, parah Bang. Pasti. Pasti Bang, karena Buat hidup aja udah susah kalau gitu Gi. Lu sempet pikiran kayak gitu kan Gi, pada saat itu? jadi dulu tuh Anggi atlet Bang. Oh, awalnya atlet. Atlet. Dan orang tua itu udah nyiapkan uang 300 juta untuk masa depan Anggi. Ya mungkin Anggi mau jadi polisi, jadi tentara, Iya. pelayaran. Mereka tuh udah siapkan uang itu Bang, safety untuk itu. Dan ayah tuh dulu sempat rela nggak ganti mobil. Ya namanya orang tua kan Bang, pasti kan udah mau deket-deket masa pensiun nih ganti mobil lah ini lah itu pasti Pengen ada. yang enak lah gitu ya. Enak-enak. Nah, nggak ada kepikiran gitu orang tua. Murni untuk Anggi. Itu kecelakaan adu banteng sama mobil Truk tangki tuh. tangki, keadaannya putus apa gimana Gi? Nggak putus Bang, tuh sempat koma juga. Patah aja Bang. Patah. Di beberapa bagian patahnya Gi. Patahnya itu ada 3 Bang. Di sini satu, baru sini satu. Cuman gini, amputasi itu SOP-nya itu harus 10-15 cm di atas luka. Oh. Jadi dia nggak boleh sini, misalnya sini kan jaringan yang rusak. Iya. Nah, bukan berarti sini yang diamputasi, enggak. Tapi harus di atasnya, karena Jarak di atas 15 meter dari luka itu. iya, karena kalau di jaringan yang rusak ini kita amputasinya, kita nggak jamin kan di sini nggak ada maksudnya Bakteri apa? ada bakteri ini. yang udah di sini kan. Iya. Makanya itu harus segini dipotong. Makanya ini Anggi terlalu pendek dia. Tapi lu bisa menerima keadaan pada saat itu Gi? Awalnya enggak Bang, Awalnya. enggak. Cuman karena sadar Bang, depresi itu memperburuk keadaan, bukan memperbaiki keadaan. Jadi depresi itu semakin lama kita di dalamnya, itu hidup kita makin hancur Bang. Tapi kalau kita berusaha untuk bangkit, ya pasti ada jalan lah untuk kita lebih baik lagi. Dan itu berlaku juga untuk disabilitas buat yang lainnya juga nih. Nggak untuk disabilitas saja, tapi mungkin buat teman-teman, banyak lah mungkin teman-teman di rumah yang lagi ada masalah, mungkin keluarga atau... Mengakhiri hidup bukan solusi yang terbaik kayak gitu Gi ya? Enggak. Malah salah kalau kayak gitu. Salah banget. Gini sih Bang, simpel aja. Kalau kau bunuh diri, emang kau yakin masuk surga? Emang kau yakin amalmu udah banyak? Iya. Dulu Anggi mikir gitu Bang. Sempet kepikiran. Iya. Bahkan Anggi itu sampai di titik, Anggi itu mau diamputasi itu karena mama. Jadi Anggi itu hidup itu ya cuma untuk mama Bang. Jadi pernah di tahap kayak, kalau mama udah nggak ada, mama meninggal, aku pastikan besoknya aku ikut meninggal. Aku bunuh diri pasti. Sesayang itu lu sama nyokap. Sayang Bang, dan emang gak ada alasan hidup Bang selain orang tua Bang, gak ada Bang. Cuman mama doang Bang. Makanya orang bilang tuh kayak, kenapa sih kontennya mama terus, gak ada ayah kayak gini. Kayak gitu. Nggak ada, memang background storyku itu memang sayang sama mamaku, bukan Ibumu Iya, sampai 3 kali itu loh. Iya Bang, maksudnya bukan nggak sayang sama ayah, iya. tapi memang sama ibu tuh memang Iya. udah akrab kali Bang. Karena cinta pertama seorang laki-laki itu ya ibu. Ibu gitu. Dan akhirnya sadar Bang, kalau mamaku udah nggak ada, kalau mama udah meninggal, aku ikut meninggal, yang doain mama siapa? Bukannya ada 3 hal amal yang gak terputus di dunia itu, salah satunya doa anak yang soleh. Nah, bener itu Gi. Jadi daripada aku ikut bunuh diri, kayaknya aku harus merubah diriku untuk jadi lebih soleh supaya berguna untuk mamaku. Dan tadi gue sempet denger Gi, sempet divonis dokter lu udah nggak ada. Iya. Itu kenapa Gi? Itu apa ya Bang? Itu karena udah parah Bang. Udah kebangetan parah. Iya. Lu kecelakaan apa langsung dioperasi gitu?
Enggak bang, tuh 2 bulan bang. 2 bulan. 2 bulan. Setelah kecelakaan baru dilakukan operasi. Jadi kemarin tuh udah parah lah gitu bang. Udah sampai kaki ini udah luka, udah maaf cakapnya itu udah busuk bang. Nah, iya, karena enggak beredar darah ya, enggak. Iya, darah tuh nggak muter dan udah sampai ada ulat-ulat kecilnya bang. Sampai segitu gitu. Iya, makanya tuh dokter langsung vonis. Dokter tuh udah bilang, apalagi kemarin itu sebenarnya vonisnya itu setelah Anggi bilang, Anggi ngadu nih ke dokter kayak mata Anggi tuh udah rabun bang, udah nggak kelihatan. Rabun gitu. Iya, bukan nggak kelihatan sih, tapi kayak bebayang gitu berarti ya, nggak jelas. iya, udah nggak jelas. Jadi dokter bilang itu kalau sarafnya udah ngerusak mata, itu paling lama 2 minggu ke jantung. Dan kalau ke jantung itu pasti meninggal. Udah susah. Iya. Itu ternyata udah 4 hari bang. Oh, oke. Nah makanya itu Anggi bingung bang. Kayak di 4 hari ini kenapa mama tuh asal siap sholat nangis. Sholat isya lah, sholat apalah semua tuh nangis banget. Asal balik kamar tuh kayak nampak lah mukanya tuh kayak sembab. Dan Anggi heran nih kenapa mesti dia nangis. Kan aku yang sakit. Aku yang mau dokter bilang kayak gitu. Nah, ternyata dokter bilang, ini kalau udah ke jantung paling lama 2 minggu. Kalau mata udah kena, ini paling lama 2 minggu ke jantung dan pasti meninggal. Dan itu kan udah 4 hari. Oh, lu sempat mendengar percakapan dokter sama ibu berarti gitu? Dan itu setelah 4 hari itu bang. Jadi kan kalau Anggi pikir-pikir, 10 hari lagi gitu kan. Langsung berarti tuh malam itu? Makanya malam itu langsung bilang dokter, ya udah dok, aku mau diamputasi. Coba kan gak langsung dieksekusi kan? Aturan malamnya langsung dieksekusi, cuman karena ada beberapa hipotesa lagi yang harus dilakukan, ya udah akhirnya besoknya diamputasi ya gitu, dipotong langsung ini bang. Nah pertama kali lu buka mata, lu sadar, lu ngeliat keadaan cerah gitu lagi bang. Apa perasaan lu pada saat itu? Lu buka mata, lu ngeliat keadaan, mohon maaf kaki udah sedih ada bang, cuman pada saat itu kayak Anggi tuh adalah tipe orang yang kayak kalau udah tahu udah gitu. Kecewa tuh ada, tapi kayak apa ya, kayak ya udah ngapain dipermasalahan lagi gitu. Bahkan sampai sekarang tuh Anggi tuh, ini teman-teman Anggi nih pada tahu bang pasti. Anggi tuh adalah orang yang jarang kecewa. Karena nggak pernah berharap. Dari dulu kayak gitu gitu. Iya, setelah kejadian itu nggak pernah berharap apapun. Jadi yang Anggi pikirkan sekarang tuh adalah kerja, punya uang, kasih mama, udah selesai. Jadi nggak kayak orang-orang kan kayak harus punya mobil, harus punya ini, harus punya itulah. Kayaknya enggak lah, udah nggak usah itu dulu. Karena Anggi udah pernah tahap paling bawah, jadi kayak rasanya untuk apa punya mobil, punya ini, tapi nggak sempat ngebahagiakan orang tua. Aku udah pernah loh diponis 2 minggu lagi meninggal. Sempat aku meninggal beneran, aku nggak ada waktu untuk banggakan orang tua. Maksudnya kapan lagi bisa ngebayangin? Kapan lagi? Gitu. Iya. Kalau buat sekarang ini gitu. Iya, mumpung kita masih sehat, mumpung masih sehat. bisa kerja gitu kan. Niatan rencana bulan ini mau kemana gitu? Bulan ini fokus ibadah bang. Ibadah ya. Iya. Berarti udah dapat panggilan ya, insya Allah ya. Iya, jadi ternyata umroh itu bukan datang pada orang yang mampu bang, tapi orang yang dipanggil itulah yang dimampukan Tuhan bang. Iya. Banyak orang yang uangnya banyak tapi nggak kepanggil buat kesana gitu. Iya bang. Tapi ada orang yang nggak punya uang, bukan nggak punya uang ya, tapi nggak punya uang lebih, bisa kesana. Kenapa? Karena memang Tuhan manggil dan gitu ya. Itu bang. Makanya gitu. Wah. Tanggal berapa nih? Bulan ini? Bulan ini tanggal 29 bang. 29 Insya Allah. Ya. Doakanlah teman-teman semua. 29? Emang ada tanggal 29 Februari ini? Ada? 28. 28 loh. 28. 28 berangkat bang. 28 Februari ya kan? 28 Februari. Oke, ini doanya yang baik-baik aja ya buat Anggi di sana ya. Pasti bang, dan ya sana fokusnya cuman ya pengen mama sehat selalu dan bahagia selalu aja sih bang. Oke, Bang Anggi, thank you banget udah datang dan mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian ini di Gunung Sibayak nih. Iya. Banyak banget poin-poin positifnya yang bisa kita ambil nih ya pada cerita malam kali ini ya. Jangan negatif-negatifnya itu. Jangan negatifnya lah. Buang lah, jangan dicontoh lah. Dan pesan juga nih buat teman-teman semua, ketika kalian pengen berbuat buruk atau berbuat negatif di tempat seperti itu,
cobalah jangan pikirkan diri sendiri tapi pikirkan teman-teman yang ikut, karena dampaknya mungkin gak ke kalian tapi ke teman kalian. Benar banget itu. Jadi saling jaga, saling rangkul, dan saling peduli. Bener. Berangkat bareng, pulang bareng. Iya. Satu lagi nih Gi, pesan-pesan buat teman-teman disabilitas nih mungkin Gi. Oh ya. Gi? Sama aja sih buat teman-teman disabilitas lainnya. Aku cuman pengen berpesan, jangan pernah ragu lah dengan keadaan kita. Karena kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita bisa menjadi kuat kalau berpikir kita itu kuat. Dan kalau kalian gak percaya dengan diri kalian sendiri, gimana orang lain bisa percaya dengan kalian? Jadi tetap semangat dan tetap berpikir positif. Oh, keren. Dan satu lagi nih, gue juga, wah lu multi talenta banget ya. Lu pendaki juga, terus juga sempet ini juga ya tadi ya. Stand up juga. Stand up comedy ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Gi, satu dong Gi, buat teman-teman semua nih mungkin ada kejadian lucu lah gitu ya. Boleh Ki ya? Apa Ki? Lu mungkin punya ya jokes inilah yang sedikit-sedikit aja durasi. Ada sih nih Bang. Gitu. Apa tuh Ki? Ya kita kan lagi masa pemilu nih kan Bang. Oke. Tapi menurut aku pemilu tahun ini bangsat kali Bang. Iya. Karena saling hujat, saling menjatuhkan, bahkan saling fitnah. Benar. Dan aku kena di bagian fitnah Bang. Padahal aku adalah orang yang gak terlalu peduli dengan politik. Tapi aku kena fitnah Bang. Kena fitnah kenapa tuh Ki? Ya gara-gara kakiku satu, aku dituduh pendukung Pak Anies Bang. Maksud aku sejak kapan nih pilihan kita berdasarkan jumlah kaki? Iya. Iya benar juga sih. Sejak kapan gitu? Maksud aku kalau aku pakai tongkat kan 3 nih kakiku. Jadi aku pendukung Pak Ganjar. Enggak gitu. Berarti gue yang 2 pakai Praroro. Enggak juga kan? Kan? Nah, yang kasihan lagi kawanku Bang, di Binjai Bang. Apa tuh? Kawanku di Binjai tuh disabilitas kakinya dua-dua nggak ada. Jadi dia golput. Kan enggak kan? Kayak politik tahun ini. Iya. Udah bangsat lah kalian bajer-bajer tai. Oke Nggi, semangat terus ya buat Bang. Terima kasih sekali lagi nih. Terima kasih juga Bang udah diundang keren banget deh. Keren. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Anggi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.